Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dinamika pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, transformasi kebijakan, implementasi SIPD, dan analisis substantif. Disampaikan oleh Agustinus Sulistianto, ahli segala bidang kecuali bidangnya. Bapak Ibu yang terhormat, selama lebih dari 2 dekade, desentralisasi fiskal di Indonesia telah membentuk ulang tata kelola pemerintahan daerah. Kewenangan luas yang diberikan kepada daerah diharapkan mampu mendekatkan layanan publik, mengurangi asimetri informasi, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Secara teoritis, desentralisasi diharapkan menciptakan kompetisi sehat antar daerah dalam menyediakan layanan publik terbaik. Namun, realitas menunjukkan bahwa otonomi belum sepenuhnya sejalan dengan kemandirian fiskal yang kuat. Dalam menghadapi stagnasi tersebut, arsitektur keuangan publik kini bergerak menuju paradigma baru yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Ketergantungan tinggi pada transfer ke daerah dan fluktuasi ekonomi. Slide ini menjelaskan kepada kita bahwa postur keuangan daerah di Indonesia masih didominasi oleh ketergantungan tinggi terhadap transfer ke daerah, TKD, dari APBN, seperti DAU, DBH, DAK, dan dana desa. Meskipun berperan penting dalam pemerataan fiskal, dominasi TKD yang sering melampaui 70% dari total penerimaan daerah menimbulkan fiskal inersia, di mana pemerintah daerah lebih berperan sebagai pengelola dana pusat daripada penggerak inovasi PAD. Ketergantungan ini membuat keuangan daerah rentan terhadap fluktuasi ekonomi nasional dan global, mulai dari perubahan harga komoditas hingga penyesuaian suku bunga, yang dapat memicu rasionalisasi anggaran dan menghambat pembangunan di tingkat lokal. Paradigma baru ini menegaskan bahwa perencanaan dan keuangan daerah bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi melalui SIPD RI, integrasi program, serta kebijakan berbasis bukti menjadi fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola daerah yang modern, transparan, dan berorientasi hasil. Pendahuluan, ontologi pembangunan dan signifikansi pengendalian. Pembangunan daerah merupakan instrumen krusial dalam arsitektur pembangunan nasional yang dirancang untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, perluasan lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah. Secara ontologis dan konseptual, pembangunan tidak boleh direduksi sekadar sebagai pertumbuhan indikator ekonomi makro seperti produk domestik regional bruto atau PDRB. Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan restrukturisasi mendalam pada tatanan sosial, pergeseran sikap masyarakat, dan transformasi institusi pemerintahan menuju arah yang lebih progresif. Ringkasan tantangan fase perumusan kebijakan. Irasionalitas target dan proyeksi. Target indikator sering tidak realistis, misalnya menetapkan pertumbuhan tinggi tanpa dasar historis, serta proyeksi kapasitas fiskal yang tidak wajar. Kelemahan baseline data dan metodologi. Banyak target tidak berbasis evidence-based policy. Lemahnya koordinasi pengisian data statistik sektoral daerah, DSSD, membuat baseline tidak valid, sehingga target bersifat imajinatif. Ego sektoral perencanaan. Kurangnya harmonisasi lintas instansi. Contoh, pembangunan fisik rumah sakit tidak diselaraskan dengan rencana rekrutmen tenaga medis, berpotensi memicu proyek mangkrak. Pada intinya, fase perumusan kebijakan adalah gerbang kritis yang menentukan kualitas siklus pembangunan. Tantangan utama berupa target yang tantangan implementasi. Sindrom compliance driven, asal hijau. Evaluasi dipahami sekadar pemenuhan administratif. Laporan dibuat asal lengkap agar serapan anggaran terlihat 100%, warna hijau, meski realitas lapangan gagal. Disparitas output fisik versus outcome sosial. Ada jurang antara capaian fisik dan dampak sosial. Contoh, kios pasar UMKM selesai dibangun, tetapi tidak dimanfaatkan karena retribusi tinggi, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan tidak tercapai. Pertumbuhan makro versus kelestarian lingkungan.
kebijakan daerah sering terjebak pada orientasi PDRB, PAD melalui perizinan ekstraktif, namun mengorbankan daya dukung ekologis. Akibatnya, bencana lingkungan menimbulkan kerugian finansial lebih besar. Intinya, fase implementasi rawan distorsi karena birokrasi Tantangan sinkronisasi politik anggaran. Distorsi rencana teknokratis last minute. Grand Design strategis Bapeda sering berubah drastis saat pembahasan APBD bersama legislatif. Fragmentasi anggaran. Program makro strategis, misalnya penanganan banjir, terpecah menjadi ratusan proyek kecil penunjukan langsung, PL, demi mengakomodasi pokir. Proyek eceran ini gagal menciptakan daya ungkit untuk menyelesaikan masalah besar. Penegakan Money Follows program via SIPDRI. Digitalisasi melalui SIPDRI memaksa disiplin sinkronisasi. Usulan legislatif maupun perangkat daerah wajib terikat pada kamus usulan. Sistem otomatis menolak program siluman yang tidak tercatat dalam RPJMD, RKPD. 1. Pengendalian sebagai starting point, bukan end point. Dalam tata kelola modern, pengendalian dan evaluasi tidak lagi diposisikan sebagai tahap akhir yang sekedar menggugurkan kewajiban administratif. Ia menjadi titik awal perbaikan kebijakan di periode berikutnya. Filosofi ini menolak paradigma compliance-driven dan menegaskan bahwa evaluasi adalah instrumen pembelajaran institusional. 2. Konsepsi feedback loop. Evaluasi menghasilkan data dan insight yang langsung diinjeksikan kembali ke tahap perencanaan. Hasil evaluasi berfungsi sebagai baseline baru untuk memperbaiki intervensi kebijakan. Dengan mekanisme ini, siklus pembangunan daerah menjadi iteratif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi. 3. Continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Esensi feedback loop, mekanisme jeda, dan kesadaran sistemik. Filosofi feedback loop dalam pengendalian dan evaluasi dapat dipahami sebagai ruang jeda institusional, momen refleksi di mana aparatur pemerintahan berhenti sejenak dari rutinitas eksekusi untuk menilai realitas. 1. Makna jeda dan refleksi. Jeda bukan berarti berhenti bekerja, melainkan menghentikan eksekusi buta agar ada ruang kesadaran sistemik. Aparatur diberi kesempatan untuk melihat kembali apakah program berjalan sesuai arah atau justru menyimpang dari tujuan awal. 2. Feedback sebagai nutrisi kebijakan. Hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan, tetapi diinjeksikan kembali ke tahap perencanaan. Data evaluasi menjadi baseline baru yang memperkaya kualitas intervensi kebijakan berikutnya. Adopsi Kanban and Lean Six Sigma. Kanban dan visibilitas alur kerja. Menekankan transparansi workflow melalui dashboard digital, misalnya SIPDRI, sehingga bottleneck dapat terdeteksi secara real-time dan layanan publik tidak terhenti. Pengendalian kontinu versus pengawasan diskrit. Pengendalian dipahami sebagai pemantauan berkelanjutan dan reguler untuk menjaga sinkronisasi pelaksanaan dengan desain awal, berbeda dengan pengawasan tradisional yang bersifat diskrit, awal, tengah, akhir. Evaluasi sebagai alat ukur rasionalitas. Evaluasi menilai efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas program. Prinsip Lean Six Sigma diterapkan untuk mereduksi pemborosan anggaran dan memitigasi risiko kegagalan pembangunan. Tanpa filosofi pengendalian yang berorientasi pada continuous improvement, pemerintah daerah akan terjebak dalam rutinitas mekanis membelanjakan APBD tanpa mengukur dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi harus berfungsi sebagai pisau bedah yang membongkar black box birokrasi. Tidak hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa sebuah program berhasil atau gagal, menganalisis akar masalah secara objektif, dan memberikan rekomendasi korektif yang presisi. Dengan pendekatan ini, DALEV bertransformasi dari sekedar dokumen administratif menjadi mesin penggerak perbaikan kualitas peradaban dan kesejahteraan daerah. Mekanisme dan tahapan komprehensif pengendalian dan evaluasi atau DALEV dibangun atas 4 pendekatan utama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004. Pendekatan teknokratik memastikan perencanaan berbasis data empiris dan kerangka ilmiah yang disusun oleh Bapeda, sehingga baseline dan proyeksi capaian lebih rasional.
Pendekatan partisipatif membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan real melalui musrenbang, sehingga kebijakan tidak kehilangan akar sosialnya. Pendekatan politis mengintegrasikan visi, misi, dan janji kampanye kepala daerah dengan proses legislasi di DPRD, menjadikannya dokumen legal yang sah. Sementara itu, pendekatan top-down dan bottom-up berfungsi sebagai mekanisme sinkronisasi lintas level pemerintahan, dari pusat hingga desa. Evolusi kebijakan pengendalian dan evaluasi mencerminkan sebuah transformasi paradigmatik dari sistem yang kaku dan terfragmentasi di bawah Permendagri 54 tahun 2010 menuju arsitektur pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi secara digital, berkesinambungan, dan adaptif melalui Permendagri 86 tahun 2017, serta diperkuat lebih lanjut dengan Inmendagri 2 tahun 2025. Permendagri 86 tahun 2017 membawa pergeseran paradigma besar dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, dari mekanisme yang kaku dan manual menuju arsitektur yang terintegrasi dan terdigitalisasi. Perubahan mendasar yang diperkenalkan meliputi dokumentasi sistematis yang menstandarkan seluruh tahapan perencanaan agar lebih konsisten dan akuntabel, jendela perencanaan yang lebih cepat, sehingga proses penyusunan dokumen tidak lagi berlarut-larut dan mampu merespons kebutuhan daerah secara tepat waktu. Integrasi komprehensif dengan tata ruang, memastikan bahwa perencanaan pembangunan selaras dengan rencana tata ruang wilayah untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan. Inmendagri nomor 2 tahun 2025 hadir sebagai regulasi transisi yang menegaskan disiplin baru dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Instruksi ini menetapkan batas waktu ketat untuk penyelesaian RPJMD, sehingga pemerintah daerah tidak lagi bisa menunda proses perencanaan strategis. Selain itu, regulasi ini menekankan harmonisasi indikator kinerja agar konsistensi outcome dapat dijaga lintas sektor dan level pemerintahan. Partisipasi aktor pembangunan juga diperkuat melalui forum konsultasi publik yang menjadi wadah resmi untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Lebih jauh, Inmendagri ini mewajibkan integrasi penuh ke dalam sistem SIPDRI, sehingga setiap usulan, indikator, dan program harus tercatat secara digital dan transparan. Mekanisme komprehensif pengendalian dan evaluasi, DALEV, bertumpu pada 4 pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan teknokratik memastikan perencanaan berbasis data empiris dan analisis rasional yang disusun oleh perencana profesional. Pendekatan partisipatif membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan real melalui musrenbang. Pendekatan politis mengintegrasikan visi, misi, dan janji kampanye kepala daerah dengan proses legislasi di DPRD agar sah secara hukum. Sementara itu, pendekatan top-down dan bottom-up berfungsi menyingkronkan kewenangan dan program lintas level pemerintahan dari pusat hingga desa untuk mencegah tumpang tindih intervensi. DALEV dijalankan secara kronologis dalam 3 tahapan evaluasi yang saling melengkapi. Ex ante evaluation berfungsi mengendalikan kualitas kebijakan sebelum dieksekusi, memastikan rancangan tidak cacat sejak awal. Ongoing evaluation dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau progres implementasi dan kinerja program agar tetap sinkron dengan desain awal. Sementara itu, ex post evaluation menilai hasil, capaian, serta dampak nyata setelah program selesai dilaksanakan, sehingga dapat menjadi dasar korektif bagi kebijakan berikutnya. Dengan struktur 3 tahap ini, DALEV memastikan siklus pembangunan daerah berjalan adaptif, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Percepatan manajemen DALEV dijalankan melalui pemanfaatan SIPDRI yang menstandarkan seluruh proses dari aplikasi lokal yang terfragmentasi menjadi sistem terintegrasi berskala nasional. Modul DALEV di dalam SIPDRI memastikan prinsip money follows program ditegakkan secara disiplin, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar mengikuti prioritas program yang sah. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengawasan real-time, menjadikan proses pengendalian dan evaluasi lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Dengan arsitektur ini, DALEV tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mesin penggerak transformasi tata kelola berbasis digital yang berorientasi pada hasil.
Alur operasional DALEV dalam SIPDRI dirancang sebagai siklus digital yang sistematis, memastikan setiap tahapan pengendalian dan evaluasi berjalan disiplin serta otomatis. Proses ini meliputi: dengan workflow ini, DALEV melalui SIPDRI tidak hanya menata data secara digital, tetapi juga memastikan prinsip money follows program dan pengawasan real-time benar-benar terimplementasi. Substantif evaluasi dalam kerangka DALEV bertujuan melampaui sekedar kepatuhan administratif yang seringkali menutupi kegagalan nyata. Fokus utamanya adalah menyelidiki pencapaian outcome, yaitu manfaat sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk itu, evaluasi tidak berhenti pada angka serapan anggaran atau laporan formal, melainkan menggunakan data output fisik dan layanan publik sebagai dasar analisis. Dengan pendekatan ini, evaluasi menjadi instrumen yang mampu mengungkap apakah program benar-benar menghasilkan perubahan substantif, menilai keterhubungan antara output dengan outcome yang diharapkan, memberikan koreksi berbasis bukti agar kebijakan tidak sekedar administratif, tetapi berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Case 1. Menggambarkan ketimpangan antara physical output dan social outcome dalam program pengentasan kemiskinan. Meskipun target fisik tercapai 100%, tingkat kemiskinan tidak menurun signifikan, karena biaya operasional justru mengecualikan kelompok sasaran. Ketidaksesuaian ini membuka kotak hitam birokrasi dan mendorong pergeseran kebijakan dari orientasi infrastruktur menuju capacity building, agar intervensi lebih menyentuh akar masalah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Inti narasi, evaluasi substantif mengungkap bahwa keberhasilan fisik tidak otomatis berarti keberhasilan sosial, sehingga kebijakan harus bergeser dari sekedar membangun sarana menuju penguatan kapasitas manusia. Case 2 menyoroti inefisiensi fatal dalam pembangunan infrastruktur kesehatan. Rumah sakit baru memang berhasil dibangun, tetapi indikator kunci tetap buruk karena tidak tersedia dokter spesialis. Melalui mekanisme feedback loop DALEV, masalah ini teridentifikasi secara sistemik dan memaksa adanya pergeseran fokus anggaran dari sekedar pembangunan fisik menuju pengembangan SDM kesehatan, serta pemberian insentif bagi tenaga spesialis. Evaluasi substantif menunjukkan bahwa infrastruktur tanpa sumber daya manusia yang memadai hanya menghasilkan fasilitas kosong. DALEV memastikan kebijakan bergeser ke arah yang lebih rasional, menempatkan manusia sebagai pusat keberhasilan pembangunan Indonesia. Case 3 menyoroti distorsi perencanaan teknokratik akibat intervensi politik. Proyek makrostrategis yang seharusnya terintegrasi justru terpecah menjadi program kecil yang tidak efektif melalui usulan pokir DPRD. Distorsi ini melemahkan rasionalitas kebijakan dan menggerus konsistensi outcome pembangunan. Melalui SIPDRI, mekanisme korektif diterapkan. Setiap usulan pokir wajib diselaraskan dengan indikator makro pembangunan, dan sistem secara otomatis memblokir usulan yang tidak relevan. Dengan demikian, DALEV memastikan bahwa intervensi politik tetap berada dalam koridor teknokratik, menjaga agar kebijakan pembangunan tidak kehilangan arah strategisnya. Case 4 menunjukkan paradoks pertumbuhan ekonomi cepat yang justru memicu degradasi lingkungan. Evaluasi substantif mengungkap bahwa kerugian finansial akibat bencana ekologis jauh melampaui pendapatan yang diperoleh dari izin eksploitasi. Temuan ini memaksa terjadinya reversal kebijakan, di mana prioritas bergeser dari sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju eco-development yang berkelanjutan, disertai dengan revisi tata ruang untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. DALEV menegaskan bahwa pembangunan tanpa kontrol ekologis hanya menghasilkan keuntungan semu, sehingga kebijakan harus bertransformasi ke arah pembangunan hijau yang berorientasi jangka panjang. Peran SIPDRI bersifat transformasional karena menciptakan satu sumber kebenaran terintegrasi yang menghubungkan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan arsitektur ini, setiap data, indikator, dan dokumen pembangunan daerah tersimpan dalam sistem nasional yang konsisten, sehingga tidak ada lagi fragmentasi aplikasi lokal yang rawan manipulasi. Dampak utamanya adalah terjaganya integritas dan konsistensi di seluruh proses pemerintahan,
mulai dari penyusunan RPJMD, pengendalian program, evaluasi capaian, hingga pelaporan kinerja. SIPD RI menjadikan pengendalian dan evaluasi bukan sekedar prosedur administratif, melainkan ekosistem digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Pergeseran dalam mekanisme pengendalian dan evaluasi ini bukan hanya bersifat sistemik, melainkan juga kultural. DALEV melalui SIPD RI mendorong birokrasi untuk meninggalkan pola lama yang sekadar administratif menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan perubahan budaya ini, pengendalian dan evaluasi tidak lagi dipandang sebagai beban prosedural, tetapi sebagai alat transformasi nilai yang menanamkan integritas, keterbukaan, dan orientasi hasil ke dalam setiap lapisan pemerintahan. Video ini telah bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran DALEV dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dengan menekankan integrasi digital melalui SIPD RI, konsistensi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta sinkronisasi top-down dan bottom-up, DALEV tidak hanya menjadi instrumen sistemik, tetapi juga transformasi kultural menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sebagai penutup narasi, DALEV bukan sekedar mekanisme evaluasi, melainkan fondasi budaya baru birokrasi daerah yang menempatkan hasil dan kesejahteraan publik sebagai tujuan utama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Transformasi birokrasi yang sedang berlangsung harus menjadi jalan menuju pemerintahan yang lebih bermakna bagi publik, bukan sekedar prosedur administratif, melainkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bapak dan Ibu, birokrasi yang bertransformasi bukan hanya mengubah sistem, tetapi menumbuhkan budaya baru. Pemerintahan yang hadir, bekerja, dan berdampak bagi rakyat. Terima kasih. Hormat saya, Agustinus Sulistianto.